Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dalam Bible Study online hari ini. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu memuji Tuhan, mengucap syukur. Karena Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang pegang kendali, Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang baik, Dia cukup buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, Tuhan Kau pegang kendali setiap tantangan, setiap waktu. Kau membuat jalan yang baru lewati samudra kehidupan. Sama-sama Tuhan pegang kendali. Tuhan Kau pegang kendali di setiap tantangan, di setiap waktu. Kau membuat jalan yang baru lewati samudra kehidupan. Yesus baik bagiku, Yesus cukup bagiku. Tiada yang dapat menggantikan Kau Yesus selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus cukup bagiku. Tiada yang dapat menggantikan Kau Yesus selamanya. Kau baik bagiku selamanya, selamanya. Kau baik bagiku selamanya, selamanya. Yesus baik bagiku. Nah, saudara sekalian, kita jumpa lagi dan saya percaya saudara dengan antusias mengikuti pelajaran, dan hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-13 di dalam doktrin Alkitab GSA dengan judul Pengharapan yang Penuh Bahagia. Saudara, di sini dikatakan pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang akan terjadi di depan dan belum terjadi, dan inilah yang penuh dengan bahagia. Jadi pengharapan apa saudara di sini? Jadi saudara, pengharapan apa pada saudara dan saya yang penuh bahagia itu apa ini? Apakah engkau mengharapkan banyak duit, banyak uang, itulah engkau bisa penuh bahagia? Atau engkau punya rumah banyak, ya kan, punya harta banyak, punya tanah banyak, itulah pengharapan yang penuh bahagia? Apakah itu? Apakah itu pengharapanmu yang penuh bahagia? Kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Saya ngambil dari doktrin Alkitab GSA yang ada di seluruh muka bumi ini. Kebetulan kita dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Ini adalah pelajaran atau doktrin ke-13. Yang ke-13 sudah bisa lihat dengan judul Pengharapan yang Penuh Bahagia. Pengharapan yang penuh bahagia. Apa itu ya? Apa ini? Apakah engkau dapat duit, dapat berkat? Ya kan, ini kan berkat. Dan engkau menjadi kaya, super kaya.
Apakah itu pengharapan kita yang penuh bahagia? Apakah itu? Saudara, apakah ada yang lebih lagi daripada itu? Ya kan, saudara, harta yang lain yang ada di bumi itu tidak kekal. Tapi yang kita mau adalah kekal, bukan hanya kekal di surga saja, bukan, tetapi kita akan kekal di dalam dunia yang baru dan bumi yang baru. Nah, kita akan lihat di sini. Saudara, saya ambil itu dari Titus 2:13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah saudara, kita lagi menantikan ini. Kita lagi menantikan penggenapan terjadi. Kapan ini terjadi? Pengharapan kita yang penuh bahagia tadi. Nah saudara, saya ambil dalam terjemahan yang lain. Sementara kita menantikan pengharapan yang penuh berkat, yaitu kedatangan yang penuh kemuliaan dari Allah yang Maha Kuasa dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, pengharapan yang penuh berkat. Berkat di sini bukan bicara duit, bukan bicara materi, tapi berkat di sini adalah kedatangan Tuhan yang Maha Kuasa dan Juru Selamat kita. Inilah yang kita menantikan. Kapan Tuhan Yesus akan datang dengan penuh kemuliaan. Nah, saudara, itulah pengharapan anak-anak Tuhan. Itulah pengharapan saudara dan saya. Jadi saudara, sekali lagi pengharapan kita yang penuh bahagia dan penuh dengan berkat, bukan materi yang ada di muka bumi ini. Kita lanjut. Nah saudara, atau dalam bahasa Inggris, blessed hope. Blessed, so apa artinya itu blessed hope? Pengharapan yang penuh bahagia, apa itu? Engkau bisa lihat dalam gambar ini, yaitu kitanya nanti kan adalah seperti ini. Suatu hari kita akan diangkat pengangkatan saudara. Nah, yang kita nantikan adalah kebangkitan orang-orang percaya. Artinya, tubuh ini saudara akan diubah. Tubuh ini saudara selama kita di bumi bisa sakit-sakitan. Tubuh kita di muka bumi saat ini kita bisa tua, ya kan, bisa keriputan, ya kan. Dulunya cakep, saat ini sudah jadi keriputan dan jadi kakek dan nenek-nenek. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya ini Paulus mengatakan dalam Korintus, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Nah saudara, Paulus mengatakan ada suatu rahasia. Lalu kita lanjut ayat yang ke-52, dalam sekejap, saudara, sekejap. Ya kan, dalam sekejap, 1 detik itu, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15, 51 dan 52, saudara, ini yang akan kita nantikan. Tetapi nanti kita akan lihat dalam ayat yang lain yang sama, dan saya pikir itu lebih jelas, dan ini cukup jelas. Nanti kita akan lihat. Jadi saudara, ada suatu peristiwa akan terjadi. Nah, karena yang dapat binasa ini, tubuh ini yang dapat binasa harus mengenakan pakaian yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi saudara, tubuh kita ini yang ada di bumi ini, itu hanya sementara, tubuh yang fana. Tetapi ada tubuh yang kekal, yaitu tubuh kita tubuh ini akan diubah menjadi tubuh yang penuh dengan kemuliaan, dan tubuh itu tidak akan mati-mati. Nah saudara, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau engkau lihat lanjut, dikatakan lagi, hai maut,
di mana sengatmu. Nah saudara, inilah yang kita nantikan sehingga kita tidak akan mengalami maut. Maut artinya kematian masuk ke dalam neraka. Itu artinya tadi. Nah saudara, inilah pengharapan saudara dan saya, pengharapan yang penuh bahagia. Nah, ada dua peristiwa. Ada dua peristiwa saudara yang kita nantikan adalah sebetulnya kalau menurut saya yang penting adalah yang pertama ini. Yang pertama ini yang terpenting yaitu pengangkatan gereja. Gereja yang saya maksudkan bukan gedung gereja diangkat, bukan denominasinya yang diangkat juga bukan, tetapi anak-anak Tuhan itu yang dikatakan gereja. Nah saudara, Yesus akan mengangkat mereka yang siap sedia kedatangannya, tetapi Yesus tidak turun ke bumi pada saat itu. Jadi saudara perhatikan di sini, Yesus satu hari kelak dia akan ada di awan-awan. Dia turun dari surga, tetapi hanya di awan-awan ini. Hanya di awan-awan, lalu Tuhan akan mengangkat saudara yang siap sedia. Nah, kita masuk di sini saudara, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, perhatikan di sini, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Maksudnya begini, ketika Tuhan Yesus ada di awan-awan, dalam waktu sekejap ini, dia tidak main 2 jam, 3 jam, hanya sekejap. Sekejap itu artinya 1 detik begini, lalu Yesus ada di awan-awan, mereka yang mati dalam Kristus. Mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus, artinya mereka yang dalam perjanjian baru, mungkin sudah 2000 tahun yang lalu, lebih dahulu dibangkitkan. Jadi kuburannya sudah tidak ada lagi, mungkin tubuhnya sudah bersatu dengan tanah, dan tubuh itu walaupun bersatu dengan tanah akan dibangkitkan saudara. Tuhan akan bangkitkan dalam waktu sekejap. Memang roh dan jiwanya ada di surga. Memang jiwa dan roh orang itu ada di surga, tetapi tubuhnya ada di bumi. Tuhan akan memberikan kita semuanya tiga. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara, ayat ke-17. Sesudah itu, kita yang hidup, ya kan, kita anak Tuhan yang siap sedia, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di sini dikatakan ketika kita diangkat, maka kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Artinya, maut tidak akan menguasai saudara lagi. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara, kita perlu menghiburkan satu yang lain. Mereka mungkin anak Tuhan lagi lesu hari ini. Mungkin ada anak Tuhan lagi down oleh karena COVID. Mungkin ada anak Tuhan yang lagi terpuruk oleh karena ekonomi, oleh karena pekerjaan dan lain-lain. Saudara, mereka ini perlu kita hibur dan perlu kita bangkitkan mereka ini. Lalu kita perlu menolong mereka, saling menolong mereka ini. Jadi saudara, karena kita punya pengharapan yang penuh bahagia bahwa kita akan diangkat di awan-awan. Menyongsong Tuhan ada di awan-awan. Saudara bisa lihat gambar ini. Gambar ini sebetulnya yang lebih tepat ketika kita diangkat, saudara, bajumu yang kau pakai itu sudah diubah. Kita sudah diubah dengan jubah putih. Jadi di sini kan masih kelihatan ada yang pakai depan hitam, ada yang baju merah, yang lain. Tapi yang penting adalah kita diangkat, itu yang penting. Kemudian saudara kita lihat di sini. Nah, mereka diangkat, itu artinya direngut dengan kuat, secara kuat, ke awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa, di atas bumi. Jadi saudara, kita akan diangkat dengan kuat, ditarik itu. Diangkat. Kenapa kita diangkat? Sebab bumi ini akan mengalami 7 tahun masa sengsara, di mana antikris
akan berkuasa dan dia akan menguasai seluruh muka bumi ini. Jadi ada satu pemerintahan universal, global, dengan satu agama lagi yang ada di muka bumi ini. Dan saudara, bumi ini akan dihukum dengan gempa bumi, dengan segala macam bencana-bencana, tetapi Tuhan akan mengangkat saudara. Karena kita tidak ditetapkan untuk ditimpa dengan murka. Saudara bisa lihat gambar ini. Gambar ini kamu bisa lihat ketika terangkat saudara, baju saudara tinggal. Ya kan, jam saudara tinggal. Dompet saudara yang ada kartu kredit, ya kan, tak apa lagi tinggal. Demikian juga dengan harta benda saudara, mungkin sudah punya rumah 2, 3, 10 kali, ya kan, harta bendamu banyak, uangmu banyak, di bank juga tinggal. Saudara, apakah engkau mau bersama-sama dengan bumi ini? Tetapi lebih baik kita tinggalkan semua dan kita menyosong Tuhan di awan-awan. Itu sebabnya saudara, engkau mesti siap sedia. Segala sesuatu di dunia ini berlangsung seperti biasa. Ketika terjadi pengangkatan, saudara, dunia ini seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda. Tanda-tandanya Tuhan sudah kasih tahu awal-awal. Aku akan datang dengan tanda-tanda. Saya tidak bicara tentang tanda-tanda, tapi nanti kapan-kapan saya akan bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang ada di awan-awan maupun yang akan datang di Yerusalem. Tapi itu nanti saudara. Jadi artinya bumi ini berjalan seperti biasa karena saudara, ini peringatan, tanpa peringatan khusus seorang akan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Saudara, Alkitab sudah katakan ada yang 2 bekerja di ladang, 1 terangkat. Ada yang tidur 1 kamar, 1 ranjang, istri dan suaminya. Mungkin suaminya terangkat, mungkin istrinya terangkat. Atau dua-duanya terangkat, atau dua-duanya tidak terangkat. Jadi saudara, ini semua berjalan dengan normal. Tidak ada tanda-tanda yang ajaib. Tiba-tiba trompet Tuhan berbunyi. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, perhatikan di sini, ini kan kerja, 2 orang di ladang, petani, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan sedang memutar batu kilangan, ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Maksudnya gini, bukan Tuhan pilih-pilih, tidak. Jangan katakan, oh Tuhan itu pilih-pilih. Enggak. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan berikan semuanya kesempatan yang sama. Semuanya tadi, semua. Saudara juga semua. Diberikan kepada mereka yang percaya, yang belum percaya, dan yang belum percaya. Itulah kewajiban saudara untuk memberitakan Tuhan mereka yang benar dan hidup. Jadi saudara, ini keadaan adalah normal. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Dan ini ingat sekali lagi, ini pengangkatan. Saya ulang lagi, ini yang pertama, Tuhan Yesus ada di awan-awan. Tuhan Yesus turun dari surga, ada di awan-awan, dan satu yang dibawa dan satu yang tidak. Nah lalu saudara, setelah kita diangkat, terjadilah sengsara besar. Ini terjadi saudara, kita katakan dengan cepat. Setelah pengangkatan, saudara perhatikan di sini. Setelah pengangkatan akan ada masa kesukaran, masa aniaya dahsyat yang belum pernah terjadi. Dalam Matius 24:21, Yesus memberitahukan ini. Ini kata-kata Yesus. Yesus memberitahukan bahwa belum pernah terjadi kesukaran, sengsara yang dahsyat ini belum pernah terjadi. Masa penderitaan yang sangat besar, lebih daripada penderitaan yang pernah dialami mereka sepanjang sejarah. Jadi saudara, ini semuanya, ini sudah dikatakan dalam kitab Daniel, dalam Yeremia, dalam Yesaya, dalam Zakaria, dalam Wahyu, sudah dikatakan ini semua. Ini saudara, Tuhan sudah memberikan peringatan ribuan tahun yang lalu.
bukan hari ini saja. Ribuan tahun lalu Tuhan memakai para nabi dan hari Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan yang menjadi juru bicaranya Tuhan. Nah, lalu saudara, karena Tuhan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah menetapkan kita untuk menderita sengsara dalam masanya 7 tahun itu. Saudara, Allah kita adalah kasih. Tuhan kita adalah kasih. Nah, ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 11. Saudara, engkau selama ini sudah saling membangun, gandengan tangan, ya kan, membangun gereja, ya kan, membangun satu yang lain. Teruskan ini, teruskan. Ya kan, jangan stop, teruskan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terus saudara, teruskan ini. Sambil menantikan pengharapan yang penuh bahagia. Yaitu apa? Pengangkatan. Nah, saudara sekalian, mereka yang terangkat tidak akan mengalami masa penderitaan besar. Artinya, tidak ditimpa murka Tuhan. Amin. Engkau tidak akan mengalami malapetaka tadi, seperti zaman Nuh diangkat, ya kan, sama dengan zaman Sodom dan Gomora. Sebelum terjadi Sodom dan Gomora dihukum, anak Tuhan diangkat, dikeluarkan. Saudara, melainkan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara, lebih baik kita bersama-sama dengan Tuhan, amin? Kekal selama-lamanya. Dan janji ini benar, ini adalah sebuah pengharapan. Saya punya pengharapan seperti ini, saudara. Satu hari kelak. Inilah yang kita harapkan. Bisa katakan amin. Saudara, inilah pengharapanmu. Pengharapanmu bukan, dapat duit banyak, dapat kedudukan, dapat posisi, dapat dihormati, ya kan, disanjung-sanjung, ya kan. Lalu diapakan lagi, saudara? Bukan itu. Nah, saya lanjut, saudara, di sini. Masa sukar itu 7 tahun. Ya kan, 7 tahun ini. Jadi saudara, bumi ini akan mengalami malapetaka, bencana alam, perang, dan sebagainya. Dan pandemi tetap ada, saudara. Ya kan, krisis ekonomi ada. Bahkan pada zaman 7 tahun itu akan dipasang chip. Nanti kita akan bicara itu dengan sebuah judul yang lain, bukan pada hari ini, dengan judul Antikris. Nanti kita akan belajar ini. Nah, saudara, siapa itu Antikris? Selama 7 tahun ada Antikris. Saya dengan cepat, karena ini bukan waktu kita untuk belajar di sini, tapi nanti pemimpin duniawi dari masa sengsara besar, musuh utama Kristus, yang disebut Antikris. Antikris itu bukan lawan, tetapi dia menggantikan sebagai juru selamat. Dia mengatakan bahwa dia juru selamat. Hari ini juru selamat kita siapa? Yesus kan? Tetapi di dalam gereja lokal, di mana-mana sudah ada Antikris. Dia mengatakan, kalau kamu ikut aku bisa menyelamatkan engkau. Ya kan? Kamu dimusuhi oleh pendetamu, ya. Ikut aku kan nolong kamu. Saudara, ini sudah terjadi di mana-mana ini. Ya kan? Lawan para pemimpin. Hati-hati, super hati-hati. Nah, digambarkan sebagai pewujudan kedurhakaan. Saudara tahu durhaka? Saudara tahu dengan cerita dongeng Padang, Sumatera Barat, Malin Kundang, ya kan, anak durhaka, kan dia melawan orang tuanya susah untuk dia, tapi dia lawan,
Nah, saudara kali kau buka Alkitab, durhaka itu harus ada. Saya ulang lagi, durhaka itu harus ada di dalam setiap, saya minta maaf dulu, di dalam setiap gereja ada itu. Tapi saudara, biar Tuhan yang tolong saudara, engkau perlu bertobat. Kalau engkau termasuk durhaka, engkau jangan begini, oh durhaka ini Bapak ini ngejek aku lawan nih. Saudara, engkau tidak beda jauh dengan Yudas Iskariot. Ditegur oleh Tuhan Yesus, bukan dia bertobat, dia tambah lawan. Nah saudara, dia menyatakan dirinya yang bersifat Tuhan. Saudara, dalam Alkitab, dia ini orang pintar ini. Sangat pintar, tapi Alkitab menulis apa? Binatang. Alkitab mengatakan dia ini binatang, saudara. Dia akan duduk di tempat yang kudus. Artinya begini, durhaka ini atau antikris suka duduk di dalam gereja di tempat yang kudus. Mau jadi pemimpin dalam gereja. Padahal Tuhan tidak suruh dia. Jadi saudara ini, saudara dilihat ini. Nah, nasib antikristus dan para pengikutnya dilemparkan ke dalam lautan api. Nanti, ya kan, setelah 7 tahun masa aniaya itu. Nah, saudara itu nanti kekal selama-lamanya. Nah, yang kedua adalah Yesus datang kembali. Yesus akan datang lagi kedua kali ke bumi. Saudara perhatikan di sini. Tadi Yesus di awan-awan, tetapi yang kedua ini adalah Yesus turun ke bumi. Jadi saudara, Yesus menginjak kakinya di bumi. Nah itulah yang dikatakan dalam bahasa Yunani parousia. Nah kita lihat ya, lebih dari 30 kali dalam perjanjian baru mengacu kepada kebenaran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu dalam perjanjian baru saudara ini. Cukup gencar di dalam perjanjian baru dan juga sudah dikatakan dalam perjanjian lama bahwa akan datang, Tuhan akan menginjak kakinya di bumi. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau Tuhan itu mau datang, dia ini mendorong kita untuk hidup suci. Bisa katakan amin? Kita mendorong hidup ini benar. Memang saya tahu tidak ada orang sempurna. Karena Tuhan tidak mencari orang sempurna. Imam besar pun tidak sempurna. Tetapi yang perlu adalah kita menuju kesempurnaan. Kasih-Mu adalah sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Kasih Bapa dalam hidupmu adalah sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, kita pelan-pelan menuju hidup yang benar, menjadi manusia baru. Meningkatkan kegairahan melayanan. Saudara, dalam COVID pandemi ini, jangan engkau jadi lesu, diam, tetapi engkau tingkatkan pelayananmu. Tingkatkan itu ya gampang dengan media sosial, dengan HP-mu, dengan kunjunganmu, dengan engkau bersaksi. Ya kan, cukup ini banyak sekali. Hari ini saudara, yang susah itu banyak. Yang hatinya terluka, yang sakit terlalu banyak. Tapi engkau anak Tuhan, engkau mesti meningkatkan pelayananmu. Kita katakan amin. Ini pelayanan bukan dalam gedung gereja, sehingga dalam gedung gereja boleh katakan setengah-setengah kosong. Tapi pelayananmu di dalam masyarakat, pelayananmu dalam masyarakat, perkataanmu, ya kan, tingkah lakumu bisa dilihat orang, oh ini anak Tuhan. Maka ada heran orang tuamu, keluargamu bertobat dan di lingkunganmu pun bertobat. Nah, saudara, kita perlu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Mesti bergairah menantikan Tuhan ini. Nah, saudara, bagaimana Tuhan akan datang? Nah, ini adalah yang kedua kali ini nih. Yang kedua kali Tuhan tadi, saudara, kalau yang pengangkatan tidak kelihatan. Tetapi setelah 7 tahun, Yesus turun dari surga, bisa dilihat. Jadi semua mata akan melihat Yesus Tuhan dan mereka akan meratap dan tidak diduga-duga dan datang dalam kemuliaan. Dia akan turun. Engkau bisa lihat dalam gambar ini seperti itu.
dan dilihat oleh orang lain, ya kan, penduduk bumi ini akan melihat dan mereka akan meratap. Datang secara fisik. Karena waktu Kisah 1:11 ketika Tuhan terangkat ke surga, maka malaikat mengatakan, sebagaimana engkau lihat Yesus terangkat ke surga, dengan cara yang sama dia akan turun. Artinya, dilihat oleh mata jasmani. Kita bisa melihat. Pertanyaan saya adalah, biar kita jangan melihat, amin. Kita jangan melihat Tuhan datang yang kedua kali dengan mata kita. Biarlah kita diangkat pada waktu pengangkatan. Lalu kita 7 tahun di surga, lalu kita turun bersama-sama dengan Yesus. Setelah 7 tahun aniaya di bumi ini. Nah, waktu kita turun, Tuhan Yesus turun, dilihat oleh manusia dan datang secara fisik. Artinya dalam roh, jiwa, dan tubuh. Lalu bumi damai selama 1000 tahun. Nah, ketika sang Raja Damai turun, maka di bumi damai. Di bumi tidak ada lagi COVID pandemi, tidak ada lagi krisis ekonomi, tidak ada lagi bencana alam, tidak ada lagi peperangan, dan tidak lagi tipu menipu, karena iblis dan antikris diikat sementara di dalam neraka. Pada waktu itu, kakinya hanya besar, akan berjejak, artinya turun di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Kalau engkau lihat peta dan engkau sudah pernah ke sana, engkau akan lihat ada Bukit Zaitun di sebelah timur. Zakaria 14:4a. Lalu saudara, lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata, sobat perhatikan ini, setiap mata akan melihat dia. Dia ini siapa? Yesus. Juga mereka yang telah menikam Yesus dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Saudara, ini yang akan terjadi. Yesus akan turun secara fisik. Yang kedua kali. Harapan saya, doa saya, kita tidak melihat di sana. Karena kita sudah terangkat, bahkan Yesus turun, kita pun turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya katakan amin. Jadi saudara, kita jangan lihat di sini. Saya tidak mengharapkan engkau ada di sini, tetapi kita sudah ke depan lebih dahulu, pengharapan yang penuh dengan sukacita. Nah saudara, Allah telah menyediakan karunia hidup kekal ini untuk anak-anaknya. Jadi saudara, hidup kekal itu karunia diberikan bukan karena engkau banyak pelayanan, walaupun itu pelayanan penting, bukan karena engkau banyak berkorban, banyak menyumbang ini, nyumbang itu, walaupun itu penting, Tuhan tidak pernah utang, dan nyumbangan apapun dia kembalikan, bukan karena engkau punya kedudukan, bukan, tetapi hidup kekal adalah kasih karunia. Engkau diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kalau engkau percaya. Saya ulangi di sini. Allah telah menyediakan karunia hidup kekal ini untuk anak-anaknya. Karunia yang tidak ternilai harganya, yang disimpan di surga untuk saudara dalam keadaan murni, tidak bernoda, dan tidak mungkin berubah atau membusuk. Saudara, karunia hidup kekal ini diberikan cuma-cuma, bisa katakan amin. Dan itu tidak akan berubah, janji Tuhan tidak akan berubah. Ayat yang kelima, Dia dalam kemahakuasaannya, Allah akan menjaga supaya saudara dengan selamat sampai ke surga untuk menerima karunia ini. Karena saudara percaya kepadanya, kepada Yesus, keselamatan yang akan dikaruniakannya pada akhir zaman akan menjadi milik saudara. Bisa katakan amin? Nah, ya saudara, sebagai kesimpulan adalah saudara dan saya mempunyai pengharapan yang penuh bahagia. Blessed hope. Pengharapan yang penuh bahagia. Apa itu tadi itu? Yaitu kita terangkat. Dengan ketika Yesus turun dari surga,
ada di awan-awan, dalam waktu sekejap, mereka yang meninggal dalam Tuhan sudah terangkat, diganti dengan tubuh kemuliaan. Saudara yang lagi hidup, saya masih hidup. Nah ini pengharapan kita ini, saya lagi nulis mungkin, saudara lagi ada yang masak, ya kan? Mungkin di tempat lain masih tidur ini kan. Karena sudah ada yang lagi bawa mobil, terangkat. Ada yang jadi pilot kapal terbang, terangkat. Dan yang lain-lain. Terangkat. Nah inilah yang kita harapkan supaya ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bisa katakan amin. Kita doa, Tuhan, ya kami menantikan dengan sungguh suatu pengharapan yang penuh bahagia ini, yaitu pengangkatan tubuh kami diubah dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kami diubah dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang Tuhan ubah kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini biarlah roh kami terus diperbarui, jiwa kami terus diperbarui, karena roh dan jiwa tinggal dalam tubuh yang sementara ini. Tubuh ini Tuhan kami menantikan untuk diubah dan untuk kami bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di surga. Lalu kami turun lagi ke bumi dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan di bumi selama 1000 tahun. Lalu kami akan memasuki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan selamanya, yaitu Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Itulah destiny kami yang terakhir, tujuan hidup kami terakhir adalah kami masuk kepada Yerusalem baru setelah 1000 tahun di bumi ini. Damai 1000 tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan itulah pengharapan kami Tuhan. Sama-sama dengan Tuhan, apa yang kami lakukan di bumi, kami melayani untuk Tuhan. Kami melayani bukan untuk manusia. Kami bukan untuk menyenangkan manusia. Kami bukan untuk menyenangkan lalu mendapatkan penghargaan, pujian dari manusia. Kami juga bukan untuk mendapatkan kedudukan atau harta benda atau apapun di bumi ini. Tapi biarlah kami melayani untuk Tuhan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami yang sudah lihat dalam kajian ini, dan biarlah kami dapat mengerti untuk kami terima, untuk kami bagikan ke bawah, untuk kami ajarkan lagi ke bawah. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi
kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, seorang penolong kami yang sudah menunggal dalam roh kami, untuk kami menerima kasih karunia demi kasih karunia sampai kasih karunia kehidupan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dirahmati Tuhan berkati, dan sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati.